Shalom, selamat pagi Jemaat Philadelphia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah online kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Menyenangkanmu. Dan setelah pujian ini Bapak Budi akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Allah kami yang ada di surga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, padamu ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini Tuhan, Engkau tunjukkan kasih-Mu, kuasa-Mu, Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan pembawa firman ke dalam kuasa-Mu saja Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan jemaat El-Shaddai Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya memberi judul untuk renungan kita adalah Jangan Kecewakan Tuhan. Nats bacaan kita diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membaca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Perikop ini judulnya nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Sampai di ayat 2 dulu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masuk di bagian yang pertama. Tuhan menantikan buah yang baik. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan, kita bisa melihat dari ayat 1 dan 2, di sana menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang menjadi pemilik kebun anggur itu sudah melakukan hal-hal yang betul-betul cermat. Karena apa? Karena ayat 1 dan 2 menjelaskan kepada kita, dia memilih lokasi bukit yang subur. Kemudian dia juga melakukan tindakan mencangkuli dan membuang batu-batu pada tanah itu. Kemudian juga dia mencari bibit pilihan. Nah, lebih jauh lagi
pemilik kebun ini berharap supaya hasilnya baik, maka di ayat yang kelima dan keenam kita bisa membacanya, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan pada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 5 dan 6 menjelaskan kepada kita bahwa selanjutnya pemilik kebun anggur itu membuat pagar sekeliling perkebunannya dan kemudian mendirikan menara jaga atau menara pengawas untuk mengawasi situasi di kebun itu. Kemudian pemilik kebun itu juga rajin menyiangi. Dia membuang rumput-rumput, dia membuang semak-semak, dia membuang putri malu yang kadang-kadang tumbuh untuk mengacaukan, untuk mencegah sari-sari makanan, sehingga dia diambil oleh putri malu yang menjadi hama bagi tanaman itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasanya tidak ada yang kurang dari apa yang sudah dikerjakan oleh pemilik kebun anggur itu. Dan tentu saja dia mengharap hasil yang terbaik, bahwa nantinya kebun anggurnya akan menghasilkan buah anggur yang baik. Karena apa-apa sudah dikerjakan, apa-apa sudah dilakukan dengan tujuan satu saja, menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi ternyata kenyataan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dan memang ketika kenyataan berbeda dengan yang kita harapkan, maka yang muncul hanyalah kecewa. Kenapa? Nah, sampai di Yesaya 5 ayat yang keempat, di sana menjelaskan kepada kita, ketika pemilik kebun itu memanen hasil anggurnya dan hasil anggurnya tidak menghasilkan anggur yang baik tetapi anggur yang asam, maka dia menanyakan di ayat yang keempat di dalam Yesaya 5, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Atau dengan kata lain, apa yang masih kurang yang harus aku lakukan? Dikatakan, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak, Ibu, pemilik anggur itu kecewa karena semua sudah dilakukan dengan baik, dengan harapan supaya hasilnya anggur yang baik, tetapi ternyata anggur yang dipanen adalah anggur yang asam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang masuk pada bagian yang kedua. Ketika hasil buah mengecewakan, Bapak, Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini ketika mendapatkan buah yang tidak baik. Yang pertama, tadi kita sudah sempat baca di ayat yang kelima dan keenam dari Yesaya 5. Di sana dikatakan pemilik kebun anggur itu ketika mendapati hasilnya mengecewakan, maka dia akan menebang pagar durinya dan merobohkan temboknya. Artinya tidak ada perlindungan. Jadi semua dibiarkan lalu lalang. Mungkin bisa diinjak orang, mungkin dimakan oleh binatang-binatang, dirusak dan segala macam. Kemudian yang berikutnya, pemilik kebun anggur itu membiarkan ditumbuhi semak-semak, putri malu dan rumput. Lalu berikutnya tidak diturunkan hujan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini juga menggambarkan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan ketika kita meresponi dan menanggapi akan panggilan itu, maka tentulah yang diharapkan dari Tuhan bahwa dalam hidup kita mengeluarkan buah yang baik. Nah, buah seperti apakah yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita? Pagi ini saya akan menjelaskan ada 2
buah yang diharapkan dalam hidup kita. Yang pertama, dalam hidup kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8 menjelaskan kepada kita, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, apa itu pertobatan? Paling tidak, sekurang-kurangnya ada 6 tentang pertobatan yang sejati. Yang pertama, menyadari dosa, malu karena dosa, mengakui dosa, kemudian malu karena dosa, membenci dosa, dan terakhir berbalik dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertobat artinya percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah terima Yesus, kita berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Ada perubahan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Ini akan nampak di dalam karakter dan perilaku kita. Intinya, karakter Kristus ada dalam diri kita. Itulah buah utama hidup kita. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang bertobat, maka kita harus memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, sebagai contoh tentang pertobatan yang sejati, di dalam Lukas 15, di sana dikisahkan tentang kisah anak bungsu yang hilang. Yang menarik sekali adalah di ayat 17. Ini adalah sebagai langkah-langkah atau tahapan dari pertobatan yang sejati. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kuncinya adalah menyadari keadaannya. Kemudian ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada tindakan ketika dia menyadari. Nah, itu adalah bagian dari pertobatan yang sejati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita melihat bahwa perlu sekali kita memunculkan karakter Kristus yang menjadi tanda bahwa kita benar-benar bertobat. Ketika karakter Kristus muncul dalam hidup kita, maka itulah buah pertobatan. Yang berikutnya adalah buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengalami pertobatan yang sejati dalam hidup kita, maka buah berikutnya yang harus dimunculkan ketika kita memiliki karakter Kristus dalam diri kita, maka yang akan muncul itu adalah hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini juga yang sebetulnya dinanti oleh pemilik kebun anggur itu. Di dalam Yesaya tadi, kita lihat di sana dikatakan demikian. Yesaya 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Pemilik kebun anggur itu menantikan keadilan dan kebenaran, tetapi yang muncul kelaliman dan keonaran. Bapak, Ibu, Tuhan menantikan dalam hidup kita munculnya keadilan dan kebenaran, kebaikan yang kita wujudkan ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari sebagai buah yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai simpulan, mari dalam hidup kita hasilkan buah pertobatan yang sejati, sehingga sebagai anak-anak terang kita menunjukkan pada dunia bahwa kita itu adalah menebarkan, membawa
kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita menyadari bahwa melalui sikap hidup kita yang mencerminkan karakter Kristus itu, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyelamatkan mereka yang saat ini masih tersesat ataupun terhilang. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saya yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Jadilah Saksi Kristus. Dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Gembala akan memimpin doa untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan mari kita akan berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, biar menjadi bahagian kami, termeterai dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan semakin pakai dalam tugas dan juga dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga, bagi seluruh jemaat-Mu, kiranya lawatan Tuhan atas mereka, biar kekuatan dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka, dan kami semua boleh sehat dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan tantangan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam proses pemulihan kiranya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka semua. Yang dalam sedang mencari usaha ataupun pekerjaan, kiranya Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Diberkatilah setiap umat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, sehingga umat-Mu kecukupan apalah adanya. Terima kasih Bapa. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya pemulihan terjadi untuk bangsa kami, untuk kota kami,
untuk daerah di mana kami ada. Kiranya pemulihan Tuhan boleh menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, mari Bapa, kedangkan tangan-Mu dan tumpangkan di atas setiap umat-Mu, dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami semua, di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.